Mulai ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan malam hari ini tempat ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan keistimewaan, dan penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat Allah akan turun di mana tempat itu dijadikan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, dan majlis-majlis shalawat. Dan kita yakin insyaallah para malaikat pun turut mendoakan kita, dan mudah-mudahan selepasnya dari tempat ini kita minta kepada Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang sebaik-baiknya, dan kita mohon kepada Allah agar hati kita senantiasa tersambungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada jamaah sekalian, sebelum kita akhiri majelis kita pada malam hari ini, sekarang jam 22 lewat 20 menit, berarti 11 kurang 10 menit. Insyaallah tidak banyak kalam, hanya menyempurnakan daripada kemuliaan atau keutamaan hadir di majlis ilmu. Kita sudah membaca zikir, membaca sholawat, dan kita tutup dengan kajian walaupun cuma sebentar. Mudah-mudahan jadikan ilmu yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita bahas tentang apa kemarin? Ada yang bisa ingat nggak kemarin? Zikir. Yang kemarin zikir. Zikir apa kemarin? Ayo, yang ingat, zikir sih. Coba buka lagi Pak Iwan. Asyhadu. Apa? Masih tentang bab fadilah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tarabiha ta'irun tahta al-'ars yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabuhu. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan ghufira lahu zunubuhu wa in kanat isla zabadil bahr. Iza marral mu'minu 'alal maqabir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La yamutu biyadil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nawarallahu tilkal kubur kullaha wa farali qailiha wa kataba lahu alfa alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajah wa hatta anhu alfa alfi sayyi'ah. Kita teruskan kajian kita. Man qala, siapa orang yang membaca la ilaha illallah daripada kalimat la ilaha illallah min ghairi, sedangkan dia tidak dalam keadaan uzur, tarabiha, sehingga dengan ia menyebut kalimat la ilaha illallah ta'ira tahtal ars, maka malaikat-malaikatnya Allah yang ada di arsy Allah memohonkan ampunan kepada siapa? Kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah. Yang tidak para malaikat ini mendoakan, membaca tasbih untuk orang yang membaca kalimat la ilaha illallah sampai hari kiamat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mendawami kalimat la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang mengharapkan ridhanya Allah, dengan penuh kesungguhan mengharapkan
nilai-nilai pahala daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah, maka Allah memerintahkan malaikatnya Allah untuk mendoakan orang tersebut dengan malaikat itu membaca tasbih sampai hari kiamat. Inilah kemuliaan yang didapati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimat la ilaha illallah, siapa orang yang di akhir hayatnya membaca kalimat la ilaha illallah maka dakhalal jannah, maka orang itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih daripada kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tentunya ini perlu proses. Ya, bahasanya tidak apa ya namanya, ujuk-ujuk bisa baca la ilaha illallah ya. Tapi kalau kita terus rajin membaca la ilaha illallah, kan sudah kita jelasin itu 1000 kali kita baca la ilaha illallah, tidaklah ya hamba itu mati kecuali dapat khabar menjadi ahlul jannah. Makanya la ilaha illallah Pak, ini adalah ajaran tauhid ya, ajaran tauhid. La ilaha illallah. Di situ kita meyakini la ilaha illallah. Lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qalbu kita berkata, ya Allah, tidak ada ilah yang patut disembah ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca la ilaha illallah, lisan kita mengucapkan, qalbu kita meyakini, dan fi'liyah gerak tubuh kita mencerminkan daripada kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kita ini agar bisa mencerminkan kalimat la ilaha illallah ini masuk ke dalam kehidupan kita? Tidaklah akan masuk sesuatu kalau hati kitanya kotor. Tidaklah nur Allah, nur Muhammad akan masuk ke dalam tubuh kita, akan menjadikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita di saat hati kita masih ada kekotoran, masih kita mempunyai penyakit hati yang bisa menjauhkan kita daripada perbuatan kebaikan dan mengharapkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang udah baca kalimat la ilaha illallah, kan ajaran Nabi yang pertama apa? Tauhid, menanamkan nilai-nilai tauhid kepada umat manusia, dan juga mengajarkan akhlakul karimah, yang dimana di zaman itu ya, orang-orang jahiliyah ini bukannya orang-orang bodoh Pak. Orang jahiliyah itu adalah pemimpin Quraisy dulu, ini adalah orang-orang pintar, strategi dalam peperangan, strategi dalam penjualan. Ini mereka subhanallah. Jahiliyah di sini adalah jahiliyah kebodohan daripada ilmu agama. Makanya datang Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai contoh. Sebagai contoh apa? Bagaimana Nabi Muhammad SAW mentauhidkan, memberikan ajaran tauhid, menanamkan keimanan agar orang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa itu ajaran tauhid. Itu ajaran tauhid. Setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah Allah memerintahkan kesempurnaan agama, yaitu agama Islam. Makanya kita bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita, yang senantiasa mendoakan kita. Nabi yang Nabi doakan, yang Nabi rindukan itu bukan keluarga Nabi, tapi siapa? Umatnya yang dicintai. Siapa kita? Ya. Kita yang sangat dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, maka di situ kita harus tahu af'alnya Allah, qudratnya Allah, baqanya Allah, ya basyarnya Allah. Dan kalimat apa kita belajar sama orang tua dulu kita, mungkin kalau yang masih hafal tuh belajar gak sampai 20.
wujud idam baqa mukhalafatuh lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrat iradah ilmun hayat masyar muridan aliman sami'an basyiran mutakaliman. Itu ajaran orang tua kita waktu sekarang udah jarang Pak. Kalau sekarang tuh majlis ibu-ibu, kalau dulu itu masih dibaca tuh Pak, diterangin nama gurunya wujud artinya Allah itu ada maka mustahil Allah tiada, terus dijabarkan. Kalau sekarang kagak ada ya, bukannya sekarang bagian tahsin di bahasa tahsin kan liko lah. Kalau orang tua guru-guru kita itu apik Pak, mau ngaji tawasul sama yang punya kitabnya, terutama bertawasul, kirim doa untuk orang-orang tua kita, mendoakan guru-guru kita. Itu apiknya guru-guru kita dulu. Walaupun cuma ngajarin Allah wujud kita bako, itu guru kita ngaji kita yang ngajarin. Sekarang tumbuh nih, masya Allah, guru kita dibilang ini sesat lah macam-macam. Alhamdulillah. Dan makanya ketika kita belajar, nggak usah tinggi-tinggi. Bagaimana kita cara mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Kenali Allah, kenali diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Kita ini dari mana dan kita akan kemana, dan kita akan kembali ke kita diciptakan oleh Allah untuk ngapain nih? Yakhruju min baini sulbi, yang keluar dari tulang sulbi, air yang keluar dari tulang sulbi. Kita ini hina Pak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi mulia sebaik-baiknya ciptaan Allah fi ahsani taqwim. Kita ini adalah sebaik-baiknya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nggak ada Pak orang hebat, nggak ada. Semuanya di mata Allah sama. Belum tentu orang kaya itu mendapat nilai derajat di sisi Allah, belum tentu ada kemuliaan. Kita mungkin